Halo teman-teman, kami dari kelompok 25 kelas SC12 yang beranggotakan Dwi Iksan Yulianto, Lingga Pujayan Firdaus, M. Nalendra Bimantara, Septiana Asmaunisa, dan Yajalpa Intan Putri. Kami akan sedikit menyampaikan tentang penjelasan mengenai inflasi. Mari kita simak videonya. Menurut BPS, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Inflasi ini merupakan salah satu permasalahan klasik dalam perekonomian yang dapat menyebabkan turunnya pendapatan real masyarakat yang apabila secara berkelanjutan dapat berdampak negatif dalam perekonomian makro. Semenjak meluasnya pandemi COVID-19 ke seluruh dunia, mengakibatkan terjadinya penekanan pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Ekonomi global diperkirakan akan kontraksi, sementara pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan melambat. Akibat adanya COVID-19 ini menyebabkan tren inflasi di Indonesia melambat, bahkan mengarah pada deflasi. Dan pada periode ini, angka inflasi mencatat gangguan yang ditimbulkan dari lonjakan PHK dan perubahan segmen kerja menjadi WFH, sehingga memukul permintaan yang berimbas pada supply. Inflasi ini pada umumnya terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan yang meningkat yang tidak disertai dengan persediaan barang yang cukup, mengakibatkan harga kebutuhan pun meningkat, sesuai dengan hukum supply and demand. Salah satu penyebab lain terjadinya inflasi adalah jumlah uang yang beredar yang lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga harga barang pun cenderung akan naik. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK tahun 2020 sebesar 1,68% atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 yaitu 2,72%. Nilai ini pun tercatat berada pada level terendah dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0 plus minus 1%. Angka tersebut menunjukkan bahwa inflasi tahun 2020 merupakan inflasi tahunan terendah sejak 2003 silam. Hal ini merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19, di mana permintaan domestik yang belum kuat, permintaan akibat adanya penurunan aktivitas sosial, jumlah PHK yang meningkat, dan turunnya disposable income. Di Indonesia, metode yang digunakan untuk menghitung tingkat inflasi adalah dengan indeks harga konsumen atau IHK, yang merupakan presentase perubahan dari indeks harga relatif terhadap periode sebelumnya, yaitu tingkat inflasi sama dengan IHKT dikurangi IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%. Namun terdapat kelemahan dalam perhitungan ini, yaitu estimasi tingkat inflasinya dapat bias, seperti yang terjadi pada kuartal pertama pada tahun 2021, di mana sektor non-pangan kontribusinya cukup besar dalam bobot inflasi, yaitu sekitar 68%. Namun sayangnya, sektor non-pangan ini yang paling terpukul oleh COVID-19, seperti contohnya tempat wisata, restoran, hotel, mal, dan lain sebagainya. Sedangkan harga komoditas dunia yang sudah mengalami kenaikan seperti harga emas, harga minyak, dan CPO, kontribusinya kecil dalam perhitungan inflasi. Itulah yang menyebabkan data inflasi kita sedikit bias dengan data-data yang terus mengalami kenaikan.